Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agus. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan motion tracking dengan Blender. Oke, Blender bisa melakukan motion tracking dengan format video maupun dengan format image sequence. Tetapi saya sarankan menggunakan image sequence karena format video nanti terutama kalau kita pakai MPEG dan kalau kita pakai MPEG ya, format MPEG 4 atau format MPEG itu kita akan bisa mengalami masalah interlacing dengan video yang nantinya akan mengganggu proses motion trackingnya itu sendiri. Oke, nah untuk itu kita akan menunjukkan untuk pertama-tama kita akan menunjukkan bagaimana caranya mengubah video menjadi image sequence. Oke, saya di sini menggunakan Blender 4.4.1, tetapi Anda bisa menggunakan Blender versi berapapun uh, yang bisa uh, yang terdapat fasilitas video editing dan VFX ya. Oke, kalau kita geser ini menu atas sedikit ke sini, saya tidak menggunakan screencast karena percuma. Screencast akan tertutup karena nanti layarnya akan berganti. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita geser menu atas ini menggunakan tombol tengah, menggunakan mouse menggunakan tombol tengah, maka di sini kita bisa geser-geser dan di sini ada tanda plus di mana di sini ada VFX, motion tracking, video editing. Kita pertama akan gunakan dulu video editing. Oke, video yang akan kita pakai itu bebas. Anda bisa syuting sendiri, Anda bisa gunakan video dari yang Anda dapat dari internet. Oke, Anda bisa menggunakan Anda bisa menggunakan video apa saja deh pokoknya. Bisa syuting sendiri, bisa ngambil dari internet, terserah. Oke. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa dalam video itu terdapat sebisa mungkin ada banyak hal yang bisa kita tandai, bisa kita mark. Karena yang penting di sini dalam membuat motion tracking adalah menandai bagian-bagian tertentu dari video yang akan kita pakai untuk kita tracking gitu loh. Jadi misalkan di situ ada sesuatu yang warnanya berbeda gitu misalkan yang bisa kita tandai atau di situ terdapat mungkin kalau jalanan mungkin terdapat retakan di jalanan gitu yang bisa kita tandai atau terdapat batu kerikil yang bisa kita tandai atau apa gitu. Pokoknya mungkin ada batang pohon apa yang yang jelas dan bisa kita tandai dan sebagainya. Nah, itulah yang akan kita tracking gitu. Jadi sebisa mungkin video yang dipakai itu terdapat hal-hal yang bisa kita tandai. Dan untuk tracking sendiri di Blender itu kita butuh 8 penanda atau marker kita sebutnya. Jadi kita butuh 8 marker supaya motion tracking ini bisa berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita ada di video editing. Kita akan add movie. Saya akan cari movie-nya di download. Di sini ada video. Saya akan lihat dulu videonya yang mana yang mau saya pakai. Tunggu sebentar. Oke, saya akan pakai video yang ini. Add movie strip. Oke, di sini kita akan cek dulu karena ini saya akan gunakan cycles. GPU compute, saya akan gunakan settingan saya.
Kalau Anda punya settingan sendiri, silakan dipakai. Oke, kemudian yang penting di sini dicek adalah color management. Kita perlu displaynya itu RGB. RGB coba kita cek dulu di layout. Bagian color management. Kita akan gunakan sRGB ya. Oke. Kalau settingan Anda yang lain, balikan ke sRGB karena sRGB ini akan memberikan warna asli dari video Anda. Oke, kembali ke video editing. Oke, saya tidak butuh suaranya, jadi saya akan disconnect. Tadi saya klik kanan ya, klik kanan, disconnect strip. Kemudian saya klik, pencet X untuk menghapus. Ini saya pindahkan ke bawah saja. Oke, nah, itu tadi saya geser-geser menggunakan tombol kanan. Menggunakan tombol kanan yang ditelunjuk ya. Kita akan coba play dulu. Anda lihat di bagian depan di sini ada kameranya agak jatuh. Saya tidak mau itu, saya akan geser sedikit ke depan. Ini penandanya tulisannya di sini minus tidak apa-apa. Kita akan lihat lagi. Masih ada sedikit, saya mundurkan lagi sedikit. Masih belum bagus, mundurkan lagi sedikit. Ya, itu yang kita inginkan, sedikit lagi. Ya, itu yang kita inginkan. Oke. Kita akan pakai 100 frame, jadi saya akan tulis di sini 1 sampai 100. Oke. Kemudian saya akan setup di sini menggunakan PNG, benar. Lokasinya di mana? Kita akan cari lokasinya. Lokasinya saya tidak mau di temporary. Saya akan taruh lokasinya di documents, Blender. Di sini ada tracking 3 saya pakai. Nah, kemudian saya akan buat folder baru. Saya akan kasih nama source. Ya, kemudian saya kasih di sini nama filenya adalah source. Kasih garis bawah gini, terus udah cukup, kita accept. Kalau sudah, langsung kita render animation. Lihat videonya sedang dirubah menjadi image sequence. Oke, image sequence sudah selesai. Kita tutup. Ya, kita lihat hasilnya. Di dalam source ini, Blender, tracking 3, source. Oke, lihat. Sudah ada 100 gambar, 100 image sequence sudah tersedia di sini.
Sekarang kita kembali ke sini, kita akan reset karena kita sudah tidak menggunakan lagi video editing. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu kita akan masuk ke bagian motion trackingnya itu sendiri. File, new, general, don't save. Kita akan cek dulu sini, ganti cycles, ganti menjadi GPU. Oke, saya akan ganti dengan settingan saya sendiri. Tetap saya tidak akan menggunakan screencast-key karena percuma. Ini layar akan berubah, nanti screencast-key-nya malah jadi hilang. Oke, color management. Lihat, ini view-nya AGX kita ganti dengan standar sRGB. Oke, ya kembali tadi menggunakan AGX, sekarang kita rubah menjadi standar. Oke. Sekarang kita geser ini dengan tombol tengah, pilih VFX Motion Tracking. Oke, pertama-tama ini tidak saya butuhkan, saya buang. Lupa saya tadi. Ini semua kita tidak butuhkan, kita buang. Oke. Kemudian kita kembali ke motion tracking. Bagian atas ini akan saya hilangkan dulu karena belum diperlukan. Ini akan saya naikkan dikit. Oke. Sekarang kita open, buka. Tadi ditaruhnya di Blender. Tracking 3. Source. Kita select semuanya. Pencet A, select semua. Terus kemudian open clip. Oke, sekarang klipnya sudah terbuka. Kita akan kita coba lihat animasinya bagaimana. Anda lihat tidak smooth, ya, patah-patah. Oke, kita akan prefetch dulu biar smooth. Prefetch sudah. Kemudian kita akan set scene frame supaya total jumlah framenya sesuai dengan image sequence-nya. Oke, kita lihat sekarang 100 ya. Nah, sekarang adalah waktunya untuk kita kasih penanda. Lihat di sini banyak hal yang bisa kita tandai. Misalkan ini. Mungkin di sini ada perbedaan warna di sini. Ya kan? Di sini. Lihat ini bisa kita tandai juga. Di sini bisa macam-macam ya yang bisa kita tandai. Dan memberikan penanda bisa kita lakukan secara otomatis atau secara manual. Pertama-tama saya akan tunjukkan dulu bagaimana memberikan penanda secara manual. Kemudian baru kita pindah ke otomatis. Tekan add, lalu klik di sini. Mungkin sini yang mau kita tandai, klik di sini. Oke. Ukurannya bisa kita rubah di sini. Pattern size, source size. Kita coba mungkin perbesar. Add. Lihat ukurannya jadi besar. Saya akan coba kembalikan ke defaultnya. Reset to default value. Oh no. Malah jadi hilang. Kita open lagi gambarnya. Blender. Kebanyakan saya menekan Ctrl Z-nya. A, open clip, prefetch.
set scene frame, oke. 2171. Oke, saya tadi kita tekan add, kemudian kita bisa klik di sini untuk memberikan tanda atau klik di sini. Oke, add lagi, kita bisa taruh di sini misalkan atas sini. Oke, beginilah yang saya maksud videonya. Banyak hal yang bisa kita tandai gitu. Tapi ini adalah caranya menandai secara manual. Saya akan hapus dulu semuanya. Next. Sekarang kita akan menggunakan penanda secara otomatis. Oke, di sini ada normalize. Normalize kita tekan. Normalize itu adalah kadang-kadang mungkin marker kita tertutup bayangan atau warnanya tidak stabil. Misalkan tadinya terang sekali, tiba-tiba menjadi agak gelap, terus kembali lagi menjadi terang dan sebagainya. Maka normalize ini akan menormalkan seluruh terang dan gelapnya itu sebelum pada saat kita melakukan motion tracking. Oke. Kemudian di sini motion modelnya saya akan menggunakan location and scale karena kita tidak menggunakan rotation, tidak ada rotasi di dalam video ini. Kita akan gunakan location and scale. Kalau Anda ragu, gunakan saja affine. Tidak apa-apa. Affine itu sebenarnya untuk sesuatu yang stretching, misalkan Anda mau menandai bagian dari kain yang bisa stretching gitu, maka ini adalah affine. Untuk sekarang ini saya akan gunakan location and scale saja. Match-nya keyframe, nggak masalah. Kemudian di sini apalagi yang bisa tracking settings ekstra. Correlation ini kita set mungkin 0,9. Apa itu correlation? Correlation ini adalah pada saat kita menambahkan menambahkan marker secara otomatis, maka Blender hanya akan menambahkan marker-marker yang Blendernya sendiri merasa yakin sebesar 90%. Bahwa 90% marker itu adalah marker yang baik gitu loh. Tapi sekali lagi tidak berarti Blender akan hanya menambahkan marker yang baik karena nanti kita akan adjust lagi pada saat kita solve camera motion. Oke. Sekarang kita tambahkan dulu secara otomatis semuanya. Detect features. Lihat bahwa Blender menandai beberapa bagian dari layar. Tapi di sini saya merasa penandanya belum cukup banyak. Karena saya masih membutuhkan penanda-penanda berikutnya. Oleh karena itu saya akan add secara manual. Akan tambahkan di sini. Di sini. Add. Add, klik overlap dikit tidak apa-apa. Add, klik. Add, klik. Add, klik. Dalam skenario saya titik-titik marker-marker ini akan sangat saya butuhkan. Add, klik. Add, klik di sini. Add, saya akan tambahkan di sini. Klik. Add, saya akan tambahkan di sini. Add, mungkin saya akan tambahkan di sini.
Ini ada banyak kayak kotoran di lantai gitu. Klik, klik, di sini. Oke, saya akan tambahkan lagi di tiang listrik sini. Oke, sini klik. Semakin banyak penandanya, semakin bagus karena nanti penandanya ini akan kita filter satu-satu. Kita akan cari yang terbaik. Klik. Klik di sini. Klik di sini. Ini bisa kita pakai. Ini juga bisa kita pakai di sini. Ini juga bisa di sini. Oke. Cukup saya rasa. Cukup banyak. Oke, saya akan select semuanya, pencet A. Saya akan tracking. Oke, ini adalah tracking. Pencet ini untuk tracking maju dan pencet ini untuk tracking mundur. Kita pertama akan tracking maju dulu, pencet. Lihat, dia akan memberikan tracker. Kemudian saya mundur, dia memberikan tracker lagi. Saya akan perbesar sedikit ini. Klik di sini, besar saja. Oke, saya akan taruh di 50. Diingat ya, taruh di 50. Kita akan tracking lagi maju. Taruh lagi di 50. Kita akan tracking mundur. Oke. Sekarang kita akan coba play. Kita lihat trackingnya sudah bagus belum. Ini video akan saya perbesar sedikit. Oke, dari frame nomor 1 itu merah-merah tidak apa karena itu sudah keluar dari layar. Kita akan lihat yang apakah ada tracking yang tidak sesuai dengan gerakannya. Saya rasa sudah cukup sesuai mundurnya itu di marker-markernya itu. Oke, kalau sudah cukup sesuai, kembali ke ini, kita akan pindah ke Solve Camera Motion. Di sini kita akan klik Focal Length, Optical Center, Radial. Ini apa? Kita akan lihat di sini bahwa ini adalah keyframe A ini sampai keyframe B ini akan merujuk kepada frame dengan marker terbanyak. Kita lihat bahwa keyframe A ini memang markernya paling banyak. Tetapi pada saat 30 marker ini masih cukup banyak. Oke, oleh karena itu kita pakai saja frame 1 sampai frame 30. Oke. Kemudian di sini kita akan solve camera motion. Solve error 3,80. Ini masih tinggi. Kita butuh solve error yang mendekati 0. Sebisa mungkin mendekati 0. Oleh karena itu kita akan coba marker-marker ini kita akan coba buang satu-satu yang jelek. Pertama-tama kita akan clean up dulu. Filter tracks 5. Saya akan coba mulai dari 50. Apakah ada yang kena? Ada di sini 1. Coba kita buang dulu ini, delete, filter tracks lagi,
Kita turun ke 40. Ada yang kena? Tidak ada. Turun ke 30. Masih belum ada yang kena. Turun ke 20. Turun ke 10. Ada beberapa yang kena. Kita buang dulu. X. Taruh kursor di sini, pencet X. Coba kita akan solve camera motion lagi. Masih tinggi 6. Kita akan coba filter tracks lagi. 5. Banyak yang kena, beberapa kita akan buang. Oke. Kita akan coba solve camera motion lagi. 1,79 masih bisa kita buang beberapa. Masih bisa kita buang beberapa, kita filter tracks lagi. Coba 10, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4. Ada beberapa yang kena, kita akan buang lagi. Coba 3. Ada, buang. Kita akan coba save camera motion lagi. Tambah banyak. Soft camera motion tambah banyak, tidak bagus. Kita coba clean tracks. Kita coba track 10 frame. Pre-projection error. Yang paling tinggi kita buang. Oke, X. Kita coba solve lagi. 0,98 bisa turun lagi. Clean tracks, tracks frame 10. Kita coba lagi pre-projection errornya. Kita buang. Kita coba solve camera motion lagi. 0,14 cukup bagus. Oke, cukup bagus. Sekarang ini kita turunkan saja, kita tidak membutuhkan. Kita akan di sini. Sekarang kita set as background, setup tracking scene. Oke, kita tidak membutuhkan grup-grup ini, kita buang saja. Delete, kita juga tidak membutuhkan ini. Delete. Oke. Kamera, kita akan view frame kamera, active kamera. Oke, kita lihat di sini bahwa kamera kita, gambar kita terdistorsi. Oke, kalau terdistorsi seperti ini, kita harus setting kameranya di bagian kamera, di bagian background image. Di sini ada render undistorted, kita matikan. Oke, kita tidak butuh render undistorted. Oke, kemudian sekarang kita akan set di mana lantainya.
Kita coba lantainya yang ini, dan yang ini. Set floor. Oke, bagus. Sekarang sudah sejajar. Kita akan set originnya. Saya ingin originnya ada di sini. Set origin. Oke, kita lihat. Good. Kemudian kita set x-aksisnya. Saya mau x-aksisnya di sini. Set x-aksis. Bagus. Sekarang kita set y-aksisnya. Y-aksisnya saya mau ada di sini. Set y-aksis. Oh, tidak perlu, jangan. Ctrl Z. Ini sudah cukup bagus sebenarnya. Sekarang kita akan set scale. Kita akan tentukan 2 titik. Ini dan ini. Kita akan coba lihat, perkirakan. Kira-kira titik itu dan titik itu berapa meter sih? Kalau menurut perkiraan saya sih mungkin sekitar 2 meter kali ya. Saya akan bikin 2. Kemudian set scale. Mungkin kurang, coba kita buat 3 meter. Set scale. Oke. Good lah. Terus kita set scale. Coba 2,5 meter. Set scale. Oke, kita akan coba lihat animasinya. Bagus, 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 bagus. Sudah bergerak mengikuti videonya. Bagus, bagus. Oke. Saya tidak butuh ini. Tidak butuh kubus ini, buang. Ini akan saya perbesar sedikit. S Y. Oke. Saya butuh ini agak panjang. Saya akan kembali ke layout dari atas. Saya akan set X, panjangin dikit. Kembali ke kamera. Buat saya masih kurang panjang. Saya akan panjangkan lagi. ZX. Oke. Ya, tapi ini terlalu maju. G, Y. Sorry. GX. Mundurin dikit. Kira-kira di sini. GX. Oke, kira-kira di sini. Kita coba. Lumayan bagus. Ini terlalu lebar. SY. Geser sendiri. GX. Geser sedikit GY. XX. S. Y. S. Kok D? S. Y. GX. Geser GY. S. Y. Oke. Kita coba cek lagi. Bagus. Oke, bagus. Ya. Ini sudah menjadi ini ya. Kalau kita lihat di sini
di apa namanya, di properties. Dia sudah menjadi shadow catcher, lihat. Dan ini penting. Dia harus menjadi shadow catcher. Dia sudah di set otomatis menjadi shadow catcher. Oke, tidak masalah. Kita cek lagi animasinya. Bagus. Ya, ada geser-geser dikit, lumayan lah. Tidak apa-apa. Oke, sekarang kita akan tambahkan objek di sini. Karena itulah intinya motion tracking. Kita akan menambahkan objek 3D pada ini apa namanya, pada video, pada live video atau pada video. Oke. Nah, saya sudah punya objeknya. Anda boleh pakai objek apapun, objek Anda sendirilah. Ya. Saya akan append. Saya akan ambil dari proyek saya yang lama. Di sini saya punya proyek yang lama. Saya butuh objeknya. Cube 7. Oke, ini objeknya. Ini dari atas kita putar. Kita geser, kita taruh tengah sini. Objeknya kebesaran, saya scale sedikit. Taruh sini, tengah-tengah saja. Oke. Kemudian kita lihat terlalu melayang. Mau saya taruh agak ke bawah. Reset. Oke. Kita akan cek lagi animasinya. Lihat. Sesuai. Memang cuma sedikit, tapi kelihatan dia sudah bergerak mengikuti kameranya. Oke. Sekarang kita akan lihat agak lama ya, nggak apa-apa. Kita akan lihat jadi material Blender 4.41 ini. Kalau kita klik di material shading, memang lambat deh. Oke, lihat animasinya sudah bagus. Sekarang kita lihat pencahayaannya. Kita harus menggunakan viewport shading. Tunggu sebentar. Gelap ya. Kenapa bisa gelap? Karena kita belum kasih cahaya. Oke. Kita kembali ke material shading. Kita pindah ke render. Di sini di bagian film, transparan kita hidupin, termasuk transparent glass. Kemudian kita akan pindah ke world. Color di sini kita akan klik di sini di bintik warna kuning ini. Kita akan ganti menjadi environment texture.
open, kita butuh file HDRI untuk pencahayaannya. Saya akan cari di project lama saya. File HDRI apapun boleh dipakai kalau Anda punya. Taruh di mana? Sini. Oke, sini saya punya beberapa file HDRI. Oke. Ini aja yang saya pakai, open. Kemudian kita akan lihat. Oke, sudah bagus. Kita akan tunggu sebentar. Oke, sudah bagus, tapi saya mau otak-atik sedikit. Pindah ke shading. Kamera. Mouse saya agak rusak, jadi kurang enak untuk. Oke, kita akan gunakan ini. Saya akan putar ini. Oh, sorry, saya akan pindah ke world. Sekarang waktunya untuk menghidupkan Node Wrangler. Di sini sudah hidup. Kalau belum, Anda hidupkan. Kemudian saya tekan di sini, Ctrl T. Walah. Oke. Ctrl T. Oke. Sedikit error tadi. Saya akan putar ini Z 180. Saya butuh terang sedikit di bagian sini karena di sini kelihatan lebih terang. Oke, ini agak backgroundnya kelihatan agak gelap ya. Oke. Di bagian kamera. Opacity-nya kita naikin. Oke, lihat di sini terang sekali. Oleh karena itu saya butuh kapal bagian sini lebih terang. Oke. Kembali ke motion tracking. Oke, sekian dahulu teman-teman tutorial dari saya kali ini. Motion trackingnya sudah selesai. Dan Anda bisa gunakan tracking ini untuk di-render. Oke, Anda bisa merendernya sebagai video atau sebagai image sequence, terserah Anda. Oke, bye, salam.